Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasin baliyah yurfi'ul barakata min kasbihim wa yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Al-hadis kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, mari kita panjatkan puja kehadrat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan berkat izinnya lah kita bisa kumpul di tempat ini. Ini menandakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah adalah suatu zat yang maha berkuasa. Allah berkuasa memasukkan siang ke dalam malam. Allah pun berkuasa memasukkan malam ke dalam siang. Allah berkuasa menaikkan raja-raja. Allah pun berkuasa menurunkan raja-raja. Allah berkuasa memuliakan seseorang tanpa menjadikannya raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mencabut kerajaannya. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha ada. Karena Allah itu zat yang ada sebelum makhluk-makhluknya ada. Andai kata seluruh makhluk berkumpul, jin dan manusia berkumpul mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa? Karena Allah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walaupun kata-kata ada itu sudah tidak ada. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Puji mari kita panjatkan kehadirat Allah yang maha suci. Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, muslimin, muslimatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita semua, pembimbing ruhani kita semua, alladzi lam yudkar ismuhu ta'diman wa takriman, dan para hadirin yang hadir di tempat ini, teman-teman semua yang saya hormati dan yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini, mari kita merenungi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh 1000 tahun yang lalu, bahkan lebih, Nabi pernah berkata. 1400 tahun yang lalu Nabi pernah berkata. Kata Nabi,
sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang suatu zaman terhadap umatku, mereka menjauhi ulama. Akan datang waktunya kepada umatku yang mana umatku mereka jauh, bahkan bukan jauh lagi, kabur dari ulama. Ketika ada ulama bukannya pengen mendekat, bukannya pengen ngumpul bareng sama ulama, malah kabur. Dan ketika zaman itu terjadi, maka kata Nabi, fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasatin baliyah. Allah akan menguji mereka, Allah akan coba mereka dengan 3 cobaan. Jadi andai kata suatu zaman yang mana di zaman itu orang-orang sudah menjauhi ulama, orang-orang sudah menjauhi para kiai, maka Allah akan uji dengan 3 cobaan. Yang pertama kata Nabi, al-ula yurfi'ul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan usahanya. Usahanya maju, penghasilannya banyak, tapi Allah cabut keberkahannya. Karena perbedaan antara harta yang berkah dengan yang tidak berkah itu gampang. Kalau harta yang berkah, sedikit apapun harta yang dimiliki oleh orang, ketika harta itu berkah pasti akan cukup terhadap orang itu. Logika, misal kita usaha sehari cuma dapat 30.000, tapi kita merasa cukup dengan penghasilan 30.000 itu, maka insya Allah itu harta yang diberkahi oleh Allah. Tapi sebaliknya, perbedaannya harta yang tidak berkah. Ketika kita usaha maju, penghasilan banyak, bahkan sehari bisa sampai 1 juta lebih. Tapi ketika tidak Allah berkahi, Allah cabut keberkahan harta kita, maka kita akan selalu merasa kurang dengan harta yang kita miliki. Hadis ini pelajaran buat kita. Tinggal kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Sekarang penghasilan kita berapa dan kita merasa cukup atau tidak dengan penghasilan itu? Kalau kita merasa tidak cukup, apakah harta kita tidak berkah? Kalau harta tidak berkah, apa sebabnya yang membuat harta kita tidak berkah? Yang kedua, cobaan yang Allah akan berikan kepada kita ketika kita menjauhi para ulama. Kata Allah, wasaniyatu yusallitullaha ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang dolim. Mereka akan dikuasai, dipimpin oleh pemimpin yang dolim. Pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya. Pemimpin yang hanya memikirkan golongan dan kepribadiannya. Itu ketika kita menjauhi ulama. Yang paling takut cobaan nomor 3. Kata Nabi, cobaan dari Allah yang akan ditimpakan kepada orang yang suka menjauhi ulama, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita akan meninggalkan dunia dengan keadaan kita tidak mempunyai iman. Karena ketika kita meninggal kita tidak punya iman, maka yakin kita akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan dalam neraka kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ketika Allah bakar kulit penduduk neraka dan gosonglah penduduk kulitnya, maka baddalnahum juludan ghairaha, aku ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Jadi ketika kita masuk neraka, kita dibakar dengan api neraka, kulit kita sudah melepuh, bahkan sudah menjadi abu. Allah ganti tubuh kita dengan tubuh yang baru. Ini menandakan bahwasanya kelak di neraka tidak ada kata mati. Ketika kita sudah dibakar dan kita sudah menjadi abu, kita masih merasakan bagaimana sakitnya kita menjadi abu. Makanya oleh karena itu, saya dulu pernah diomong sama guru. Kata guru gini, seorang santri atau alumni
itu seperti layang-layang. Seorang santri atau alumni dengan gurunya itu seperti layang-layang. Gimana layang-layang? Ketika layang-layang terbang dan dia masih terikat sama benangnya, maka yakin sekuat apapun angin yang menimpa dia, dia akan tegur terhadap patokannya. Dia akan tetap tidak terbawa arus karena masih terhubung dengan benangnya. Tapi ketika layang-layang sudah terputus dengan benangnya, maka dia akan terombang-ambing, terbawa angin, bahkan dia akan terjatuh di tempat yang dia tidak inginkan. Begitu juga seorang santri. Ketika seorang santri dia masih erat hubungannya dengan seorang guru, sejauh apapun dia melangkah, setinggi apapun dia terbang, walaupun angin beribu-ribu menerpanya, dia akan tetap tegur terhadap pendiriannya karena dia masih terhubung dengan gurunya. Tapi sebaliknya, kalau seorang santri sudah melupakan gurunya, dia tidak tahu bahkan menginjakan kaki ke rumah guru pun tidak pernah, terakhir ketika keluar dari pondok. Maka seorang santri yang putus hubungan dengan guru maka tidak beda seperti layang-layang yang terputus dari benang. Dia akan terombang-ambing, terbawa oleh arus zaman, dan ujung-ujungnya dia berada di titik yang mana dia tidak ingin berada di titik itu. Oleh karena itu, saya pribadi wasiat terhadap diri saya umumnya untuk hadirin semua, jangan sampai kita terputus dengan guru kita. Karena disadari tidak disadari kita mempunyai Allah, yang mana Allah itu mempunyai pangkat ya mumit, dat yang mematikan. Segagah apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, seganteng apapun kita, pasti kita akan mati. Karena Allah mempunyai gelar ya mumit, dat yang mematikan. Semulia apapun kita akan mati. Bahkan janji Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang mempunyai nyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Sedangkan ketika kita mati, harta yang kita bangga-banggakan, harta yang kita sombong-sombongkan, pangkat yang kita agung-agungkan kepada orang lain, itu tidak ada gunanya kalau kita tidak tasarrufkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berguna kelak ketika kita sudah mati hanyalah amal perbuatan yang telah kita kerjakan ketika di dunia. Rugi kalau dunia hanya dipakai hura-hura, sedangkan kita di akhirat celaka. Rugi kalau dunia kita hanya dipakai untuk poya-poya, sedangkan di akhirat kita disiksa. Karena kata Nabi, orang pintar itu orang yang menyediakan bekal untuk kehidupan di masa depan, yaitu alam akhirat. Karena kita jangan lupa, setelah Allah mempunyai gelar ya mumit, Allah mempunyai gelar ya hasib, dat yang menghisab seluruh yang kita perbuat. Jangankan perkara besar, denyut nadi, detak jantung, helaan napas, langkah kaki, bahkan ciuman hidung kita, penglihatan mata kita, pendengaran telinga kita, semua akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidupnya hanya dipenuhi dengan maksiat kepada Allah, apa yang akan kita jawab kelak ketika dipinta pertanggungjawaban oleh Allah? Makanya mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, masih diberi napas oleh Allah, mari kita pergunakan sisa umur kita untuk bekal kita kelak di akhirat. Karena nyawa yang kita miliki kita tidak tahu kapan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan janji Allah di mukadimah tadi, inna likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sesungguhnya semua umat itu mempunyai ajal masing-masing. Yang tua, yang muda mempunyai ajal masing-masing. Kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajalnya, maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Semua udah ada takdirnya masing-masing. Mari kita gunakan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ya kita butuh kerja memang, tapi jangan sampai kerja kita tidak menjadi ibadah untuk kita.
kerja diniati ibadah. Kita pergi ke sawah diniati ibadah. Kita dagang diniati ibadah. Semua yang kita kerjakan diniati ibadah kepada Allah. Yakin ketika kita mati, semua yang kita niatkan akan ketemu kelak di akhirat. Sebab dunia kalau kita hitung, kata Allah dalam Al-Quran, perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat itu, satu hari di akhirat itu, satu hari satu malam di akhirat 1000 tahun dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau kita hitung secara matematika, sehari semalam ada 24 jam. Andai kita hitung ada 25 jam aja. Berarti 1 jam di akhirat bandingan dunia 40 tahun dunia. Kalau kita diberi kesempatan hidup hanya 60 tahun, berarti bandingan 60 tahun kita hidup di dunia, kalau dibandingkan dengan akhirat itu hanya 1,5 jam. Berarti dunia itu hanya sebentar. Tapi kehidupan yang sebentar ini adalah penentuan bahagia dan celakanya kita kelak di akhirat. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rugi kalau kita dunia hanya untuk mencari dunia, untuk menyombongkan dunia yang kita miliki. Sedangkan akhirat, bekal untuk menuju akhirat kita kosong, tidak punya. Makanya pengajian rutin seperti ini jangan sampai ditinggalkan. Sesuai dengan hadis tadi, karena ketika kita selalu dekat dengan ulama, insya Allah kita akan tidak ditimpa oleh ujian yang 3 tadi. Bahkan dalam hadis yang lain, kata Nabi, siapa saja orang yang duduk 2 jam bersama ulama, atau dia makan 2 suap, makan bareng dengan ulama 2 suapan, atau dia melangkah bareng 2 langkah dengan ulama, maka dia akan diberi 2 kebun. Yang mana 1 kebunnya itu lebarnya selebar dunia dan seisinya. Berarti kalau 2 kebun, kita mempunyai 2 kebun selebar dunia dan seisinya. Itu saking utamanya orang-orang yang berilmu. Makanya jangan tinggalkan orang yang berilmu, jangan jauhi orang yang berilmu, karena dengan merekalah kita bisa tahu terhadap Tuhan kita. Laulal alim lam yu'lam. Laulal alim lam ya'lamullah. Ketika tidak ada seorang yang berilmu, maka niscaya kita tidak akan tahu Allah. Makanya dengan wasilah ada para ulama, dengan wasilah ada para kiai, kita tahu Islam, kita tahu Rasulullah, kita tahu Allah. Disadari tidak disadari, ternyata peran seorang kiai, peran seorang ulama begitu besar dalam kehidupan kita. Makanya Nabi pernah berkata dalam hadisnya, ulama ummati ka'anbiya'i bani Israel. Ulama pada umatku itu seperti para nabi di zaman Bani Israel. Bahkan Nabi berkata, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ketika kita sudah tahu ulama pewarisnya para nabi, kenapa kita harus meninggalkan mereka? Nah, sebab itu mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya pribadi yang berbicara bisa mengamalkan apa yang saya ucapkan, dan yang mendengarkan bisa mengamalkan apa yang diucapkan. Saya berkata seperti ini bukannya saya sudah bisa mengamalkan. Saya juga belum. Karena saya ini masih buruk. Saya ini orang buruk. Saya ngomong di sini di depan para hadirin semua, bukan saya merasa lebih mulia, bukan. Mungkin kalau dihitung dengan amal-amal yang hari di sini, mungkin saya yang paling jelek. Tapi saya orang yang paling jelek, tapi saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya orang buruk, tapi saya orang buruk yang selalu ingin menjadi lebih baik. Karena hakikatnya ketika kita merasa mulia daripada orang lain, kita adalah sombong. Sedangkan kata Nabi, dalam surga ditulis, anti haramun alal mutakabbirin. Kamu haram dimasuki oleh orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Makanya kita harus bisa belajar, hinakanlah diri kita sehina-hinanya, sehingga tidak ada orang yang mampu untuk menghina kita. Hinakanlah diri kita sehina-hinanya, sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghina kita. Terakhir dari saya, peganglah agama secara benar.
Agama ini mulia. Ketika kita ingin menjadi orang mulia, maka muliakanlah agama. Agama ini penting. Ketika kita ingin menjadi orang penting, maka pentingkanlah agama. Agama ini terhormat. Ketika kita ingin menjadi orang terhormat, maka hormatilah agama. Harga agama ini agung. Ketika kita akan ingin menjadi orang yang agung, maka agungkanlah agama. Sekian dari saya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari kebodohan saya pribadi. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti dan dengarkan mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Mas Asep. Mudah-mudahan dengan apa yang telah beliau sampaikan mampu menjadi pengingat kita, sehingga kita mampu lebih dekat kembali kepada ulama serta meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah istighosah yang akan diimami oleh murabbi rohina beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Mahfud. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.